kita ngomongin grafik standar manual. Itu adalah bagian dari logo. Ya, saya tidak akan menjelaskan tentang apa ya branding di sini karena branding itu beda dengan Anda membuat logo. Logo itu hanya bagian kecil dari strategi branding. Nah, itu tadi. Tapi yang jelas setiap brand itu ya, setiap strategi brand itu umumnya itu dia akan menggunakan logo sebagai vehicle ya, sebagai kendaraan mereka untuk mensukseskan brandnya itu tadi. Anda eh, brand ini tadi selalu membutuhkan nanti dalam penerapannya itu namanya itu panduan yang disebut grafik standar manual. Grafik standar manual atau dalam bahasa lain itu brand guidelines gitu ya kalau bahasa lainnya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut standar manual grafis. Itu ketika Anda membuat logo biasanya dimintain ini. Oke, next. Oke, identitas, kita ngomong tentang standar manual grafis, identitas visual yang sukses adalah yang dapat direproduksi ulang, dicetak ulang, dengan kualitas yang serupa di beberapa media yang direncanakan. Jadi, standar manual grafis itu tadi tujuannya itu untuk memastikan bahwa logo yang Anda buat itu tidak diterapkan secara semena-mena, tapi diterapkan menurut kaidah-kaidah yang sudah Anda tentukan, sehingga logo tadi itu mampu membawa pesan dan mewakili perusahaan secara profesional, gitu, secara mempunyai karisma sendiri. Nah, baik itu dalam ukuran kecil maupun ukuran luas, yang satu warna maupun berbagai warna, serta dalam bentuk cetak maupun digital. Nah ini ya, jadi pengaplikasian logo itu pasti akan berkaitan dengan media-media yang langsung menyentuh masyarakat ya. Kalau dulu itu trennya itu adalah media yang berbasis cetak seperti majalah, seperti apa itu billboard dan lain-lain. Sekarang perkembangan media-media tersebut itu mulai bergeser gitu. Walaupun masih ada ya, tapi mulai bergeser dengan ditambahnya media-media baru seperti media yang berbasiskan layar ya, berbasiskan screen. Sekarang yang dulu billboard itu awalnya print, gitu. Sekarang itu jadi videotron, gitu katakanlah ya. Billboard yang berbentuk video yang bisa bergerak-gerak gitu. Sebenarnya itu layar besar. Kemudian dulu apa itu dari majalah-majalah, gitu, buletin-buletin, logo itu ditempelkan. Kemudian sekarang itu bergeser, iklan itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi iklannya itu mulai mengarah ke sesuatu yang dekat ke di diri manusia, yaitu layar. Anda lihat di HP Anda itu pasti ada iklan. Nah, pasti ada logo gitu di situ. Kemudian Anda nonton video YouTube itu juga pasti ada iklan gitu. Di dalam iklan akan yaitu ada logo. Nah, di sini kalau dia tidak konsisten atau tidak ada aturan yang menganut logo Anda itu diperlakukan seperti apa, boleh diperlakukan atau tidak boleh diperlakukan seperti apa, maka jadinya kacau balau. Kacau balau akhirnya logo tadi itu tidak menerapkan, tidak membawa pesan yang konsisten yang dibawa dari perusahaan yang diwakilinya, gitu atau dari brand yang diwakilinya. Nah, di sini contohnya macam-macam ya. Saya mencontohkan Coca-Cola aja lah. Siapa sih yang nggak tahu Coca-Cola? Semua orang di dunia ini pasti tahu. Gitu. Nah, di sini Coca-Cola itu Anda pasti paham tentang logo Coca-Cola ya. Kalau logo Coca-Cola itu ya tulisan ya, logo type dia tuh, logo type tentang Coca-Cola tadi ya. Nah, itu dalam penerapannya bagaimana ragamnya logo itu tadi diterapkan di media-media yang dibutuhkan. Nah, seperti kemasan, seperti apa itu billboard, seperti trailer, seperti vending machine, seperti apalagi itu kemasan cup ya. Itu harus diatur. Kalau tidak diatur, nanti nuansanya jadi beda. Gitu. Misalkan tiba-tiba sih karena nggak ada aturan yang diterapkan di GSM tadi ya, nggak ada panduan untuk pengimplementasian media, maka si vendornya ya, vendor yang pihak ketiga untuk pengimplementasian tadi itu, ini backgroundnya warna apa nih?
ya udah biru aja deh, biru biru gitu kan. Nah, itu jadi kacau, jadinya Pepsi nanti kan kayak gitu. Nah, ini seperti ini. Apa itu latar belakang adanya standar manual grafis ya. Kita ngomong lagi untuk memastikan konsistensi logo, tampilan identitas visual atau logo itu dalam penerapannya dibutuhkan suatu acuan penggunaan logo. Umumnya disebut graphic standard manual atau brand guideline atau namanya lagi itu style guides. Itu kalau istilah-istilah lainnya ya. Itu bisa macam-macam. Nah, GSM itu yang ini kita anggaplah singkatannya dari yang anu ya, apa itu graphic standard manual ya atau GSM ya. Itu memberikan setiap detail aturan yang diperoleh dalam penerapan logo di berbagai situasi yang dimungkinkan. Tujuan GSM yang tentunya seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa adalah memastikan penerapan yang layak identitas visual logo yang telah dibuat. Nah, gitu ya. Jadi layak ya. Di sini kata kuncinya adalah penerapan yang layak. Layak itu berarti ada sesuatu yang diinginkan. Logo itu seperti diri manusia, seperti Anda gitu. Seperti Anda dalam Instagram Anda, katakanlah ya. Anda diinginkan itu dipandang sebagai apa sih gitu oleh teman-teman Anda gitu. Nah, berarti kan ada di situ ada garis batas ya bahwa Anda ingin menyampaikan pesan apa melalui postingan-postingan Anda ke teman-teman Anda itu dibatasi gitu. Oh, saya nggak mungkin lah apa itu posting katakanlah kalau Anda pengen dianggap sebagai apa itu namanya ilustrator gitu. Ya Anda postingnya itu selalu berhubungan dengan ilustrasi gitu. Dengan apa itu apa-apa yang berhubungan dengan ilustrasi, nggak mungkin tiba-tiba itu Anda postingan itu tiba-tiba Anda posting sedang apa katakanlah mengaji gitu atau belanja di pasar gitu, pasti akan mengganggu gitu, mengganggu citra yang sudah Anda bangun. Sama seperti logo juga seperti itu. Dia ingin ditampilkan dengan dia tuh dibuat dengan tujuan ya. Dia ingin ditampilkan itu eh, dengan layak. Layak apa? Ya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh si pembuatnya tadi. Supaya apa? Orang itu tidak salah persepsi. Itu kalau orang salah persepsi, jadinya kacau nanti. Logonya itu jadi apa ya? Brand ekuitasnya itu bisa turun atau nilai brandnya itu turun. Nah, tuh makanya dibutuhkan ini standar GSM. Kenapa sih Pak kok dibutuhkan? Kan orang-orang yang membuatnya kan sudah hafal tentang itu tadi. Pasti pasti apa itu mereka mengerti lah apa itu acuan-acuannya itu tadi. Enggak juga, kadang kalau perusahaan itu multinasional gitu ya, kadang mereka dalam penerapannya itu justru diterapkan oleh orang-orang atau vendor ya pihak ketiga yang tidak mengerti sama sekali atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang yang membuat logo tadi. Jadi vendornya itu tahunya implementasinya seperti apa, pengennya kayak gimana. Nah, itu kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, tidak ada rule-nya yang mengatur standar apa mengatur logo itu diterapkan seperti apa, akan jadi kacau. Seperti yang saya contohkan tadi ya, dia bingung katakanlah ini warnanya boleh nggak ini pakai biru ini, kan nggak ada aturannya sini, ya udah pakai biru aja kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, makanya itu dibutuhkan namanya itu standar manual grafis tadi. Itu jadikan acuan supaya logo Anda itu tidak diterapkan secara semena-mena. Oke, next. Informasi yang ditampilkan di GSM dapat beragam jumlahnya. Perusahaan multinasional dapat memiliki aturan yang tertuang dalam GSM-nya hingga beratus-ratus halaman untuk menjamin kualitas aplikasi identitas visual ke seluruh cabang di belahan dunia. Hal ini juga dimungkinkan jika pelaksana aplikasi identitas visual itu melalui vendor atau pihak ketiga yang berbeda manajemen, yang seperti saya jelaskan tadi ya. Contohnya ini salah satu ilustrasi aja tentang McDonald Graphic Standard. Bagaimana McDonald kan udah franchise yang mendunia internasional ya. Itu bagaimana McDonald itu punya rule gitu, punya rule standar sendiri dalam pengaplikasiannya logonya itu tadi. Nah, itu bisa berlembar-lembar. Ini kan beratus-ratus ya. Bahkan saya pernah mendownload itu yang punyanya Coca-Cola kalau nggak Pepsi ya. Itu
jumlah halaman GSM-nya itu sampai 300-an kalau nggak salah. Saking detailnya ya teman-teman ya. Nah itu tadi kayak gitu. Terus next. Nah ini lanjutannya. Bentar. Ini informasi dalam GSM umumnya meliputi aturan mengenai proporsi logo. Ini aturan biasanya ya, ini yang paling simpel. Jadi aturannya itu bisa bermacam-macam. Kalau yang Coca-Cola tadi itu sampai kenapa beratus-ratus? Karena dia itu sampai penerapan ke berbagai media di setiap cabang. Misalkan ini diletakkan di banner kayak gimana, ini diletakkan di tusuk gigi kayak gimana, kalau di merchandising itu kayak gimana, kemudian kalau diletakkan di brosur kayak gimana, gitu-gitu loh. Itu saking banyaknya ya, jadi detail banget. Katakanlah, terus habis itu ada juga kalau perusahaannya itu skalanya itu nggak besar, biasanya itu nggak sedetail itu. Misalkan perusahaan lokal aja atau UMKM itu biasanya skalanya nggak sedetail itu. Nah, ini yang pokok banget ini. Kalau kita peras gitu, dari 300 halaman itu yang paling pokok itu adalah seperti ini. Informasi utama dalam GSM itu umumnya meliputi aturan mengenai proporsi logo, ukuran, white space, aturan warna dan ragam, hingga serangkaian aturan penggunaan huruf. Nah, ini contohnya ini ya. Ini dalam apa itu logo itu ada 5 hal yang esensial, paling esensial, yaitu yang pertama logo konstruksinya logonya itu kayak gimana supaya orang kalau mengaplikasikannya itu nggak bingung. Kemudian color usage, type usage, penggunaan warna, penggunaan font atau tipografi, detail, spesifikasi untuk merekreat komponen untuk membuat ulang komponen dalam sebuah identitas itu apa misalnya. Ini bisa juga ngomongin tentang super grafis. Kemudian example of common document and form. Ini contoh pengaplikasian dari logo tadi. Pengaplikasian dari logo tadi itu seperti apa di dalam media-media yang ditentukan. Oke. Lanjut. Nah, untuk teman-teman biasanya itu kan kalau yang tadi itu kan intinya ya, intisarinya. Intisarinya itu hanya 5, tapi kalau kita jabar, tapi sebetulnya tidak cukup untuk menjelaskan ini semua. Hanya 5 itu tidak cukup. Biasanya standar yang digunakan di Indonesia ya, umumnya itu seperti ini. Elemen-elemen itu didetailkan lagi ya, walaupun tidak sedetail yang Coca-Cola tadi, tapi di sini ada yang pertama latar belakang, visi dan misi atau visi dan misi dari brand tadi ya atau perusahaan. Itu apa sih, kenapa kok mereka buat apa itu logonya seperti itu? Dasarnya apa? Apa yang ingin disampaikan di dalam sebuah logo? Logo kan logo adalah cerminan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan itu tadi sampaikan melalui logo. Nah, kemudian ada logo graph, penjelasan logo graph dan juga logo type. Anda sudah belajar tentang logo graph dan logo type. Logo graph itu yang logo yang berbasis gambar ya atau icon gitu. Kemudian kalau logo type itu logo yang berbasis font atau tipografi gitu. Ada logonya itu menggabungkan keduanya ada juga. Kemudian makna dan filosofi logo. Itu bangunannya gimana logonya itu? Apakah logonya itu memiliki pesan-pesan khusus dari bentukannya? Itu dijelaskan di sini. Kemudian jenis font atau tipografi yang digunakan atau typeface yang digunakan itu ada berapa font sih di situ? Ada katakanlah Helvetica, kemudian Height and Schweller, di situ ada misalkan kayak gitu. Kemudian di sini jelaskan ragamnya ya. Kemudian biasanya itu juga dijelaskan kenapa kok menggunakan tipografi ini. Di dalam standar manual grafis itu dijelaskan dengan sedetil-detilnya, nggak ada bahasa kiasan. Bahasanya semuanya itu denotatif, gitu ya. Karena kalau bahasa kiasan itu akan membuka celah untuk pembaca itu tadi mensalah persepsi, akhirnya jadi kacau, gitu kan ya. Maksudnya bukan ini nih.
Tapi dengan bahasa kiasan ini harus disampaikan dengan ya, keindahan bla 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 gitu kan. Nggak boleh gitu. Ya kalau boleh ini disampaikan, nggak boleh di stretch gitu. Bolehlah di skala. Nah, itu bahasa-bahasa yang seperti itu yang dibutuhkan, to the point. Gitu ya. Kemudian penggunaan logo itu tadi itu biasanya itu nanti saya ada contohnya. Logonya itu digunakan bagaimana, macamnya itu apa aja. Kemudian ada sistem grade itu dia relasinya kita akan ngomongin masalah proporsi. Nah di sini beberapa ada yang bingung. Nanti saya contohkan ya. Eh, ini satuannya itu adalah proporsi, bukan satuan ukur yang pasti, gitu ya, sentimeter dan lain-lain. Tapi biasanya itu proporsi terhadap apa, gitu. Nah, kemudian ukuran dan tata letak logo, kemudian sistem konfigurasi, ini juga sama dengan ini untuk menekankan sistem konfigurasi itu biasanya itu menekan ada relasinya dengan yang nomor 6. Kemudian white space area atau area kosong yang diperbolehkan logo itu yang diperbolehkan di sekitar logo. Jadi logonya itu area kosongnya itu eh, berapa perbandingan ya, seperti tadi perbandingan atau proporsi tadi. Berapa kalinya apa sebagai satuan yang ada di dalam logo itu tadi. Ini untuk apa? Untuk memastikan logo itu tidak berdesakan dengan logo lainnya. Supaya logo itu mudah diidentifikasi ketika penerapannya di media-media yang tertentu ya. Misalkan di bawah surat kabar gitu, biasanya kan ada banyak logo atau logo sponsorship. Salah satunya logo Anda itu kalau dia dibuat berdesakan banget logo Anda itu bisa tidak legible gitu. Kemudian yang ini ukuran juga, yang tadi ukuran minimum logo itu dijelaskan di sini ya nomor 7 tadi. Ukuran minimum itu tadi logo Anda itu boleh diperkecil minimal berapa? Biasanya itu 1 senti kali 1 senti ya. Biasanya kalau di media media cetak. Cuma kalau di media layar bisa berbeda lagi, lebih kecil lagi. Untuk menghindari apa? Logo Anda itu tidak bisa teridentifikasi dengan mudah ketika ketika apa itu ukurannya itu lebih kecil daripada itu. Kemudian larangan pemakaian logonya itu nggak boleh diapain aja sih, gitu kan ya. Semakin banyak larangannya itu semakin baik, gitu. Karena semakin detail, gitu ya. Misalkan logonya nggak boleh di stretch, logonya nggak boleh diganti warna yang lain, logonya nggak boleh menjadi clipping mesh dengan background yang berwarna, gitu. Terus sampai seperti itu. Kemudian kita akan ngomongin warna dasar logo. Warna dasar logo itu biasanya yang digunakan itu ya anda harus pertama logonya itu monokrom dan yang berwarna. Kalau yang monokrom biasanya itu hitam atau putih, hitam berlatar putih atau putih berlatar hitam. Kemudian ada lagi itu yang grayscale gitu ya. Grayscale itu yang abu-abu. Ada katakanlah logo Anda ada gradasinya itu bisa masuk di situ. Kemudian yang satu warna, penerapan satu warna. Kemudian baru yang logo yang apa itu yang sesuai ya, yang berwarna yang CMYK atau RGB itu tadi. Itu harus ada. Karena untuk menghindari apa? Karena untuk itu memfasilitasi ketika logo tadi itu eh, dia katakanlah ya yang hitam putih untuk dokumen-dokumen gitu ya. Dokumen-dokumen biasanya kan hitam putih kan difotokopi dan lain-lain itu bisa teridentifikasi. Jadi harus dicek dulu logonya itu yang hitam putih itu ada apa enggak atau yang berwarna atau yang gradasi atau yang grayscale tadi ya. Itu juga bisa yang abu-abu gitu. Nah, uh, ada boleh yang abu-abu, tapi nggak boleh. Anda harus logo itu tadi harus memiliki yang hitam putih. Kenapa? Kalau yang abu-abu, kemungkinan itu ketika difotokopi itu tidak akan bagus. Paling bagus kalau difotokopi itu adalah logo yang hitam putih. Itu. Anda sampaikan di sini warna dasar logo, kemudian warna latar. Logo Anda itu boleh ditaruh di warna latar apa saja sih. Katakanlah logo Anda pink gitu. Kemudian backgroundnya itu dikasih warna latarnya itu merah. Gitu. Apakah nyambung? Merah terang gitu.
apakah bisa diidentifikasi dengan mudah? Nah, itu harus dicek dulu. Anda buat aturan serangkaian itu tadi, logo tadi, diletakkan di mana saja, warna latarnya. Kemudian yang nggak boleh itu disilang, gitu. Ini contohnya nggak boleh. Nanti saya contohkan. Kemudian ini biasanya kelengkapannya selain ini ya, apa itu turunannya sampai 12 ini tadi, biasanya ada desain super grafis. Super grafis itu adalah gampangannya ya, itu adalah elemen visual penyerta logo gitu. Itu ada super, biasanya ada beberapa ya untuk konfigurasi. Biasanya kalau Anda punya beberapa pilihan super grafis, itu ada primer, ada sekunder, kemudian dia diaturnya kayak gimana, dibentuknya kayak gimana, boleh diperlakukan seperti apa. Yang terakhir itu warna perusahaan. Itu warna perusahaan itu biasanya itu atau corporate color ya. Itu yang boleh digunakan, warna-warnanya itu yang warna pokok ya. Warna pokok yang digunakan Anda tentukan sendiri. Yang digunakan ketika dalam Anda ini tadi ketika super grafis ini disertakan. Nah, ini contohnya. Ini adalah brand guideline dari Hong Kong. Nah, ini Anda lihat ini beberapa halaman. Nah, ini our brand. Ini dia ngomong positioning dan platform. Kemudian introduction-nya. Kemudian ini isinya sedetail ini ya. Nah, gitu. Dikenalkan basic elemennya apa, logonya itu apa di sini dikenalkan. Jadi setiap halaman itu Anda harus menjelaskan, harus ada penjelasan yang detail tentang halaman ini ngomongin apa. Jangan dibiarkan logo ini dibiarkan diam saja tanpa ada informasi penyerta. Kalau nggak ada informasi penyerta, orang itu bisa berasumsi liar, harus di-anchor, harus orang yang melihat ini itu harus diarahkan. Caranya itu ya seperti ini, ada penjelasan-penjelasan seperti ini. Nah, di sampingnya itu sedetail mungkin. Nah, ini kemudian ini ada alternatifnya macam-macam ya, kayak gini. Kemudian terus ini apa lagi? Nah, ini ketika konfigurasinya itu bisa macam-macam dia, dijelaskan sedetail mungkin. Nah, ini dragon simbolnya itu kayak gimana? Ini tadi ya filosofinya itu apa? Kemudian ini primary signature ini sama dengan yang tadi ya, konfigurasi logo tadi. Anda perhatikan di sini. Di sini satuannya itu adalah X. Satuannya itu adalah X. X itu Anda ambil dari bagian logo yang paling mudah diidentifikasi oleh orang. Gitu ya. Nah, ini bukan sentimeter, bukan pemeter, bahkan kilometer gitu kan. Bukan. Karena apa? X itu bisa diganti dengan satuan-satuan tersebut. Gitu ya, katakanlah X sama dengan sentimeter, berarti semuanya sentimeter. Artinya apa? Kenapa kok dia tidak ngomongkan apa itu sentimeter dan satuan-satuan metrik yang lainnya? Karena ini ngomongin rasio. Berarti panjangnya ekor naga ini adalah 2,3x. X-nya itu dari sini tingginya naga. Kita ngomong konfigurasi, kemudian ini detail banget ya, karena ada beberapa kemungkinan yang dia tentukan tentang konfigurasi logonya. Nah, ini minimum clear space. Minimum clear space itu adalah untuk memastikan bahwa logo itu tadi itu mudah diidentifikasi. Kalau di sini kan bahasanya itu preserve its integrity. Artinya apa? Supaya logo itu utuh gitu, menonjol, tidak diganggu oleh elemen-elemen yang ada di sekitarnya. Pastikan kalau di sini itu pastikan logo yang Anda sampaikan itu tadi itu punya standar minimum clear space-nya. Kalau dia ini X, berarti dia standarnya minimum clear space-nya adalah 0,5X. Semuanya gitu. Jadi tidak boleh ada elemen lain yang masuk ke dalam sini. Gitu ya. Ini harus kosong, benar-benar kosong yang di 0,5X tadi. Kemudian ini juga sama. Nah, ini minimum. Minimumnya itu untuk memastikan logo Anda itu mudah dibaca. Ini dia, to protect the integrity and legibility and impact of the brand bla 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 tadi. Intinya adalah integritas dan juga legibilitas. Legibilitas itu keterbacaan.
Anda bisa nggak mengidentifikasi kalau logonya sekecil ini? Nggak bisa toh? Apa ini logo apa ini? Makanya ada satuan ukur yang apa itu yang ditentukan dalam GSM Anda itu tadi, bahwa untuk memastikan logo itu tetap bisa dikenali dengan mudah. Ini bukan rasio lagi, bukan ngomongin rasio, tapi ngomongin ukuran terkecil, gitu ya. Kalau ngomongin ukuran terkecil, satuannya ya metrik tadi, apa itu milimeter dan lain-lain. Itu tadi ya, seperti ini minimal kalau 20 mm, 20 milimeter. Kalau ada ininya, kalau ada hashtagnya Asia World City ini ya, ini 20 milimeter berarti 2 cm minimal ya, panjangnya naga ini tadi. Otomatis mengikuti kalau 2 cm berarti yang lainnya juga terskala gitu. Nah, ini kalau kalau dia sendiri 1,5 cm gitu. Nah, seperti ini. Kemudian signature color, warna-warna yang dibuat itu apa aja. Kemudian kalau ada gradasi dijelaskan gradasinya di sini. Berapa sih gradasinya itu? Prosesnya memilih gradasinya itu kayak gitu kan, antara kuning dan merah itu gimana sih posisi gradasinya. Nah, ini juga bisa apa itu bisa di apa itu dilakukan. Anda coba ini di Adobe Illustrator itu bisa. Kita bisa mengetahui ini ukurannya di sini. Nah, kayak gitu. Terus habis itu ini macam-macam ya detailnya ya. Kemudian ini backgroundnya yang diperbolehkan, background resmi yang diperbolehkan. Ini resminya backgroundnya. Kombinasinya di sini Anda jelaskan di sini di mana itu di sebelah di penjelasannya sebelah kanan itu. Jangan dibiarkan orang itu nggak ada penjelasannya. Kalau nggak ada penjelasannya mengira-ngira orang itu. Kalau dikira-kira bisa liar. Akhirnya GSM ini nggak bekerja sebagai aturan itu tadi. Harus dijelaskan sedetail mungkin. Ini kalau backgroundnya grayscale, mana yang diperbolehkan, mana yang nggak diperbolehkan, dijelaskan juga. Ini yang nggak diperbolehkan dicoret. Kemudian ini juga sama, nggak diperbolehkan dicoret. Unacceptable usage atau penerapan yang tidak diperbolehkan. Ini macam-macam yang nggak diterima. Ini intinya Anda ngomongin tentang kesalahan-kesalahan, Anda cari kesalahan-kesalahan tentang penerapan logo ini tadi. Dikasih penjelasan, jangan hanya gambar dicoret gitu. Nggak. Ini maksudnya apa ya? Gitu, nanti orang kasih penjelasannya ini, never flip the dragon symbol. Nggak boleh, beradab kiri itu nggak boleh. Itu kalau menurut kepercayaannya yang buat sini itu pantangan. Makanya nggak boleh di flip. Never horizontally flip whole or in part the brand Hong Kong signature. Itu nggak boleh dibalik juga. Anda yang membuat aturan. Semakin banyak aturannya semakin baik. Kayak gini semuanya Anda baca sendiri nanti. Nah ini. Kemudian ada secondary color. Secondary color itu biasanya yang Anda pilih sendiri. Biasanya itu berdasarkan dengan super grafis ya. Super grafisnya seperti apa. Oke, super grafis ini silahkan dibaca-baca aja. Super grafik juga punya aturan. Aturannya itu seperti ini penerapannya. Kemudian nanti dijelaskan juga tentang croppingnya kayak gimana sih. Cropping yang diperbolehkan oleh super grafis itu tadi. Nah, seperti ini. Ini cropping atau pemotongan yang diperbolehkan. Kayak gini. Di luar ini nggak boleh, dipotong itu nggak boleh. Untuk apa? Untuk menyediakan dalam berbagai format ya. Terutama format landscape dan juga format atau potret. Ya potret dan juga landscape itu tadi. Potret yang berdiri, landscape yang tidur kan. Nah, ini untuk memfasilitasi ini. Jadi kalau Anda menggunakan format potret, Anda pakai potongan yang ini. Kalau format landscape, Anda pakai potongan yang ini. Jadi dijelaskan semua. Nah, ini cropping A, bla bla bla, cropping B, bla bla bla, cropping C, bla 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 gitu. Kayak gitu dijelaskan semuanya. Kemudian larangan mengcropnya kayak gimana? Ini ada keterangannya. Larangan croppingnya itu yang nggak boleh kayak gimana. Kemudian typeface. Typeface apa saja yang boleh, alasannya apa menggunakan typeface ini. Ini juga sama. Banyak desain style A. Nah, ini penerapan. Penerapan silakan nanti dilihat-lihat juga kira-kira bagaimana penerapannya. Kemudian contoh, bahkan bukan hanya untuk logo perusahaan ya. Logo untuk event-event tertentu itu juga bisa. Harus dibuatkan untuk guideline-nya ya. Ini seperti logo 75 tahun kemerdekaan Indonesia 2 tahun yang lalu ya. Itu dibuatkan guideline-nya. Untuk apa? Untuk nanti
bisa diterapkan oleh masyarakat di pelosok seluruh Indonesia dengan sama gitu. Maksudnya kualitasnya itu yang sama, nggak berbeda-beda antara satu penerapan dengan penerapan lain. Nih latar belakang 2019 ini ya, sebelum pandemi, tema besarnya itu apa diceritakan seperti tadi ya. Kemudian Indonesia Maju kan, misalnya ini logonya, kemudian makna logonya itu seperti apa, dijelaskan juga proses pembuatan logonya ini dan maknanya itu seperti apa juga. Kemudian sistem identitas visualnya itu seperti apa. Ini masalah proporsi. Kenapa kok ada grid banyak itu tadi? Satu grid itu mewakili apa? Gitu ya. Satu grid itu mewakili bagian dari logo itu apa. Kalau di sini satu grid ini tadi adalah tinggi dari 75 dari fontnya ini ya. 75 ini satu grid. Kemudian logo gridnya itu kayak gini. Ini masalah rasio. Supaya apa? Supaya orang itu tahu rasionya itu yang benar kayak gini, nggak di stretch gitu kan, dipenyet-penyet gitu kan. Oh ini gambarnya nggak cukup Pak. Kalau kalau ditempelkan di gapura kampung itu nggak cukup Pak. Gimana kalau logonya dipenyet aja Pak? Nah itu nggak boleh. Nah kayak gitu. Ini ada panduannya. Ini konfigurasinya seperti ini. Nah ini juga semuanya ada di sini ya. Ini juga X-nya itu kalau perbandingan di sini ya untuk apa itu white space-nya ya atau batas aman kalau di sini ngomong itu adalah tinggi dari ini bidang di atas angka 5 ini tadi. Jadi white space-nya nggak boleh masuk masuk ke dalam itu tadi. Harus clear di sekitarnya supaya logo itu estetis dan juga logo itu mudah dipahami. Kalau ini logo yang paling kecil boleh digunakan adalah 5 cm. Jadi aturannya beda-beda. Anda yang mengira-ngira. Ini super grafisnya. Super grafis itu terdiri dari ini. Ini dulu sempat jadi polemik ya. Tapi di luar itu semuanya, ini adalah komposisi super grafis yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat dalam menyemarakkan 75 tahun Indonesia Merdeka dengan pesan ini tadi. Ini untuk umbul-umbul bendera, untuk spanduk. Ini yang penggunaan super grafis yang benar, ini yang salah. Ada keterangannya juga di sini. Salah kenapa gitu. Sistem aplikasinya, ini pengaplikasinya seperti ini. Berapa halaman ini? Ini lebih dari 40 ini udah sampai 40 halaman. Penerapannya itu tetap gitu. Maksudnya dia nggak akan merubah aturan-aturan yang sudah ditentukan di GSM itu tadi. Jadi betapa pentingnya GSM itu tadi. Kita tanpa berhadapan langsung dengan orang yang menerapkan. Katakanlah desainernya ini ya 75 tahun Indonesia Maju ini tadi, tidak perlu dia ke kampung untuk apa itu menyuruh memberitahukan ke orang-orang kampung bagaimana sih penerapan di gapura, bagaimana sih penerapan di umbul-umbul di seluruh Indonesia. Cukup dengan GSM. Itu cukup jelas. Jadi esensinya GSM itu adalah sebagai acuan ya. Sebagai kitab acuannya logo itu diterapkan. Contoh lagi, ini juga sama. Ini tentang restoran. Restoran, rumah makan, Jogoreso. Jelaskan juga latar belakang, standar manual grafis, logonya kayak gimana. Nah ini tipografinya kayak gimana. Jelaskan semuanya detail. Nah, ini nggak boleh yang ada tanda silangnya itu nggak boleh semuanya. Kemudian ini X-nya itu dari mana sih? X-nya itu dari satuan ini ya, satuan gridnya itu tadi.
Berarti satu grid berarti ini tingginya O-nya itu adalah 2,3x gitu. Gitu. Jadi bukan sentimeter, tapi rasio gitu ya. Ada masih banyak kadang banyak yang salah itu sering ya. Saya jumpai salah itu dia pakai sentimeter gitu. Ini juga ini paling kecil, ukuran logo ya paling kecil itu berapa kali berapa. Nah ini X-nya itu adalah ini dia ambil dari kecil terkecil ini ya apa itu E-nya di E ini loh. Nah, di dalam E ini adalah X-nya. Jadi X-nya itu satu grid. Ini juga sama. Ini larangan-larangannya apa aja warna latarnya itu coret semuanya yang nggak apa itu nggak cocok. Grafis pembentukannya kayak gimana, ya dia dibentuk dari apa dan konstruksi bentukannya kayak gimana. Kemudian apa lagi? Aturan supergrafisnya juga seperti apa. Kemudian dia punya supergrafis sekunder itu kayak gimana bentukannya. Ketika diaplikasikan nanti kayak gimana. Kemudian warnanya apa? Diwarnai sendiri. Terserah Anda pakai nama apa gitu, warna katakanlah merah cabai, hitam apa, yaitu karakter warna Anda sendiri. Tapi yang penting itu ada ciri khasnya ya. Ya penting adalah ada CMYK, kode CMYK-nya. Yang kedua ada kode RGB. Yang ketiga ada kode heksagonal. Yang crash ini ya. Crash bla 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 bla. Ini crash ini sama, ini salah berarti. Crashnya eh, ini harus diketahui karena untuk programmer itu biasanya kebutuhan untuk programmer dia menggunakan kode ini untuk memasukkan ke coding apa itu warnanya itu tadi kayak gitu. Ini harus dipahami implementasinya. Kemudian diakhiri biografi. Ada lagi contoh ini bank sampah. Ini komunitas ya di Desa Petian. Sama gitu, semuanya sama. Ini juga sama pembentuk elemennya itu apa gitu. Anda tentukan ini kalau dari senyumnya ibunya ini kan elemen X-nya itu. Kemudian ukuran paling kecil itu berapa? Anda ukur. Kemudian rasio perbandingannya itu berapa sih? Anda ukur semuanya berdasarkan grid ini. Berdasarkan grid ini. Cara ngukurnya itu berdasarkan grid ini. Anda masukkan, Anda hitung semuanya. Sedetail mungkin ya. Semakin detail semakin bagus. Nah, ini larangannya apa? Warnanya, ini warna pokoknya, warna logonya ya. Ada yang black and white, kayak gini. Ada yang grayscale, kayak gini. Ini untuk print cetak satu warna. Ini untuk yang dia tuh untuk cetak offset bisa. Yang ini, yang grayscale tadi ya. Terus warna latarnya itu yang diperbolehkan apa, yang nggak diperbolehkan apa. Super grafis, jelaskan semuanya.